rumah di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat rusak akibat angin puting beliung dan hujan es. Tim Terpadu Kabupaten Batanghari bongkar ratusan kotak amal milik yayasan terafiliasi NII. Bupati Monadi kunjungi TKW yang diduga menjadi korban penganiayaan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Rabu 13 Agustus 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Hazan Akbar, kita simak Jambi Hari Ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi Hari Ini, saudara, fenomena alam yang disertai angin kencang dan hujan es terjadi di kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Akibat peristiwa ini, 39 unit rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pohon tumbang di jembatan, pohon tumbang. Hujan deras yang disertai angin puting beliung dan hujan es terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 15:45 waktu setempat. Dari hasil verifikasi lapangan yang dilakukan BPBD Tanjung Jabung Barat bersama aparat kelurahan dan Babinsa, terdata 39 unit rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 1 unit rumah mengalami rusak total, 9 unit rusak berat, 7 unit rusak sedang, dan 22 unit rusak ringan. Wilayah terdampak meliputi RT 01, RT 04, RT 07, RT 09, RT 12, dan RT 13 di Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir. Meski menimbulkan kerusakan fisik, peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk sementara, warga yang terdampak masih bertahan di rumah yang masih layak huni atau mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tepatnya kemarin tanggal 12 bulan Agustus tahun 2025, memang benar telah terjadi angin kencang atau kita sebut bisa juga dalam istilah cuaca ekstrim, di mana untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya untuk Kecamatan Tungkal Ilir, itu telah terjadi beberapa rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Setelah mendapat laporan bencana ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama BPBD langsung turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Bupati Tanjung Jabung Barat secara langsung juga menyerahkan bantuan darurat kepada para korban terdampak. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca terjadinya hujan es dan angin puting beliung yang merusak puluhan rumah di Tanjung Jabung Barat, saat ini warga mulai berbenah dan memperbaiki kerusakan secara swadaya. Pemerintah daerah bersama BPBD telah menyalurkan bantuan awal, namun warga masih membutuhkan dukungan lanjutan untuk pemulihan. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore, Didi. Bagaimana kondisi terkini warga yang terdampak di sana, Didi? Ini masyarakat secara bergotong royong memperbaiki permukiman masing-masing, saling bergotong royong. Mereka membersihkan mana yang masih bisa digunakan ataupun tidak. Hari ini juga Bupati Tanjung Jabung Timur pukul 2 tadi telah melaksanakan kunjungan ke lokasi, ke rumah-rumah yang menjadi korban dan mengumpulkan mereka di kantor kelurahan. Demikian. Ya, Didi, apakah pemerintah sudah menyiapkan posko darurat atau lokasi pengungsian sementara di sana, Didi? Untuk posko sendiri hari ini disiapkan di kantor kelurahan dan warga yang sebagian rumahnya masih menghuni rumah karena mereka memperbaiki setelah menghuni rumah sekaligus memperbaiki rumah masing-masing. Dan khusus untuk posko besarnya itu berada di kantor kelurahan Sungai Nibung.
Ya Didi, langkah-langkah apa saja sebagai antisipasi ke depan menghadapi potensi bencana serupa? Nah, saat berkunjung ke lokasi musibah pukul 2 tadi, Bupati bersama BPBD dan instansi terkait juga mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, untuk diketahui bahwa baru kali ini terjadi di Tanjung Jabung Barat, puting beliung bercampur dengan dibarengi dengan hujan es ini. Bupati berharap ke depan masyarakat tetap waspada dan menjaga lingkungan, dan bagi warga yang memiliki barang-barang berharga itu tetap disimpan di tempat yang benar. Jadi ketika sewaktu-waktu terjadi bencana dapat segera diselamatkan. Nah, Bupati juga mengimbau kepada warga sekitar, keluarga untuk tetap menjaga anak-anak untuk tidak di saat musim cuaca ekstrim ini untuk tetap mewaspadai sehingga tidak terjadi ketika terjadi bencana menimbulkan korban jiwa. Demikian, Septi. Ya Didi, sejauh ini bantuan apa saja yang sudah diberikan terhadap warga yang terdampak, Didi? Bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur melalui Bupati yang diserahkan siang tadi, itu ada paket sembako serta beras beras oleh Badan Ketahanan Pangan itu untuk mereka yang terdampak selama 2 bulan. Selain paket sembako yang diberikan oleh BPBD dan Dinas Sosial. Sementara untuk rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat itu akan diverifikasi dan apa yang akan diberikan bantuan kepada mereka nantinya. Demikian, Septi. Baik, terima kasih Didi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, cuaca ekstrim mengakibatkan sejumlah tanaman padi milik petani di Kabupaten Muaro Jambi roboh dan terendam air. Untuk menghindari kerugian lebih besar, para petani terpaksa melakukan panen dini. Beginilah kondisi tanaman padi di Desa Tunas Mudo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tanaman padi yang hampir siap panen ini mengalami kerusakan akibat curah hujan yang tinggi dan angin kencang yang terjadi di beberapa hari terakhir. Cuaca ekstrim tersebut membuat tanaman padi ambruk dan terendam air yang berdampak pada penurunan kualitas gabah. Agar gabah tidak membusuk dan tetap layak konsumsi, para petani terpaksa melakukan panen lebih awal meski belum waktunya. Salah seorang petani, Jamila, mengatakan, dalam kondisi normal, luas lahan sebesar 30 tumbuk dapat menghasilkan hingga 1 ton gabah. Namun, tahun ini hasilnya diperkirakan jauh berkurang karena tanaman padi tak hanya terendam air, tapi juga diserang hama tikus dan burung. Untuk meminimalisasi kerugian, para petani berharap pemerintah setempat turun tangan dengan memberikan bantuan atau solusi bagi petani terdampak, agar mereka dapat kembali bangkit dari musibah ini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Tim terpadu Kabupaten Batanghari membongkar ratusan kotak amal milik yayasan yang diduga terafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Uang yang terkumpul dari kotak amal tersebut disalurkan kepada yayasan sosial dan panti asuhan setempat. 193 kotak amal milik yayasan terafiliasi Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII disita oleh tim terpadu Kabupaten Batanghari. Kotak-kotak amal tersebut disebar di warung-warung kelontong di sejumlah titik wilayah. Saat dibongkar, total uang yang berhasil dihimpun dari ratusan kotak amal tersebut mencapai Rp6.092.900. Sesuai kesepakatan bersama Timdu, Kemenak, Basnas, dan tokoh agama setempat, seluruh dana yang terkumpul disalurkan kepada 2 yayasan panti asuhan serta 1 yayasan sekolah luar biasa. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Badan Kesbangpol Batanghari Zamhuri menegaskan, penertiban ini bertujuan untuk menghentikan peredaran kotak amal yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan organisasi yang tidak sah dan berbahaya bagi keutuhan NKRI. Dari hasil pembongkaran tadi dan sudah kita hitung bersama-sama dengan tim terpadu, total duitnya Rp6.092.900. Kemudian terhadap hasil ini sesuai dengan kesepakatan akan disalurkan ke panti. Zamhuri menambahkan, setelah Muara Bulian, penertiban akan dilanjutkan di 7 kecamatan lainnya di Kabupaten Batanghari. Pihaknya akan melibatkan kecamatan dan aparat lokal untuk memutus jejak organisasi yang dapat mengganggu keamanan dan persatuan bangsa.
Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga telur di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Selama musim kemarau tahun ini, kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Bungo mengalami penurunan. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan terus menjaga kebersihan lingkungan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo berhasil menekan angka kasus demam berdarah denggi DBD khususnya selama musim kemarau tahun ini. Terhitung sejak Januari hingga Juli 2025, tercatat hanya 52 kasus DBD tanpa adanya kejadian luar biasa atau KLB, terdiri dari 18 laki-laki dan 34 perempuan, dan kasus terbanyak terjadi pada anak-anak. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, yakni 119 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bungo, Rahmat Fitri, mengatakan penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara masif, mulai dari edukasi kepada masyarakat, gerakan pemberantasan sarang nyamuk, hingga optimalisasi program 3M plus di berbagai lingkungan. Tren penurunan ini juga dianggap sebagai indikasi meningkatnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin. Namun demikian, Dinas Kesehatan Bungo tetap mengimbau masyarakat untuk tidak lengah dan melakukan gotong royong membersihkan lingkungan setidaknya 1 kali dalam seminggu. Di bulan Juli ini kita belum menerima laporan kejadian DBD sampai akhir bulan Juli. Kalau kita rinci, ada 14 di bulan Januari, di Februari ada 15 kasus, Maret ada 8 kasus, April ada 6, Mei ada 3 kasus, dan Juni ada 6 kasus. Total kasus DBD di Kabupaten Bungo ada 52 kasus. Menjelang masa pancaroba, Dinas Kesehatan Bungo mengingatkan warga agar segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala demam tinggi mendadak, nyeri sendi, dan muncul bintik-bintik merah pada kulit yang merupakan gejala awal dari DBD. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Harga telur ayam dan telur puyuh di Pasar Tanjung Bajure mengalami kenaikan dibandingkan hari biasa. Kenaikan ini telah terjadi sejak 2 pekan terakhir akibat dampak dari naiknya harga pakan ternak. Harga telur di Pasar Tanjung Bajure terus merangkak naik. Telur ayam dan telur puyuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak 2 pekan terakhir. Salah seorang pedagang LNT mengatakan, sebelumnya harga telur ayam dalam satu karpet berisi 30 butir dijual sekitar Rp48.000 hingga Rp50.000. Namun kini naik menjadi Rp53.000 hingga Rp55.000 per karpet. Untuk telur puyuh, harga satu karpet berisi 100 butir yang sebelumnya dijual seharga Rp40.000, kini naik menjadi Rp45.000 per karpet. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya, omset pedagang ikut tergerus, bahkan turun hingga 35%. Tergantung ukuran Bu ya. Kalau barangnya tidak gantung, cuma ya kenaikannya dikarenakan pakannya naik, pakannya mahal. Hingga saat ini, stok telur masih dipasok langsung dari para peternak di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Para pedagang berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk memantau kondisi pasar, terutama penjualan telur yang saat ini mulai menurun. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Memperingati hari ulang tahun Pramuka ke-64, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Warda Jambi menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka HUT Pramuka ke-64 dengan mengusung tema nasional, yakni kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi donor darah, penanaman pohon, pengelolaan sampah rumah tangga, pramuka mengajar, hingga bazar UMKM yang melibatkan berbagai lembaga sosial dan pendidikan. Kegiatan bazar UMKM menjadi salah satu yang paling menarik perhatian masyarakat, bertempat di halaman kantor Kuarda Jambi. Bazar ini menampilkan produk olahan makanan seperti kue tradisional, camilan berbahan pisang, serta kerajinan tangan dari barang bekas seperti kostum kreatif daur ulang. Koordinator Bazar dari Yayasan Nurul Hidayah Jambi Hasani mengucapkan terima kasih kepada Kuarda Jambi atas dukungannya kepada UMKM binaan yang turut dilibatkan dalam kegiatan ini. Diharapkan semangat pramuka untuk berbagi, menolong, dan berkolaborasi terus tumbuh seiring bertambahnya usia gerakan pramuka. Di tahun ini kami bisa ikut partisipasi dalam memeriahkan Hari Pramuka ke-64 di Provinsi Jambi ini. Harapannya kami ke depan acara-acara seperti ini agar lebih ditingkatkan lagi, agar pramuka di Provinsi Jambi ini lebih baik lagi, lebih bermutu lagi, lebih tinggi kreativitas anak-anak didik kita dalam pelaksanaan pramuka di Provinsi Jambi ini. Kegiatan HUT Pramuka ini tidak hanya meningkatkan citra positif pramuka di mata masyarakat, tetapi juga membuktikan bahwa gerakan ini tetap relevan dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Puncak peringatan akan digelar pada 14 Agustus 2025 melalui upacara dan apel besar gerakan pramuka di halaman kantor Kuarda Jambi. Dengan melibatkan seluruh unsur pramuka dari berbagai tingkatan serta perwakilan pemerintah daerah. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris dorong veteran menjadi agen pemersatu masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara, dan kita masuk dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong para veteran daerah dapat menjadi agen pemersatu masyarakat. Para veteran diminta untuk mendukung percepatan pembangunan. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong para veteran agar dapat mengambil peran sebagai agen pemersatu masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Al-Haris mengatakan, di tengah tantangan kehidupan sosial masyarakat era modern, persatuan dan kesatuan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Semangat para veteran yang tak pernah kendur untuk memberikan sumbangsi dan pengabdian terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara menjadi semangat yang perlu dicontoh masyarakat. Meningkatkan solidaritas dan soliditas antar sesama masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan program-program pembangunan yang diusung pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hari ulang tahun SD Veteran yang ke-61, tentu ini momen kita semua menggugah hati kita bahwa mereka ini para pejuang-pejuang yang sampai hari ini masih menanamkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Nah, ini penting saya kira, karena di era-era hari ini, nah, kita harus semakin solid sebetulnya, karena kunci daripada berhasilnya pembangunan itu haruslah dengan rasa solidaritas dan soliditas persatuan dan kesatuan kita semuanya. Melalui sinergi, kebersamaan dan semangat gotong royong, pemerintah Provinsi Jambi sangat membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk membangun daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Gubernur Jambi Al-Haris menjajal ruas Jalan Tol Tempino Nes yang merupakan seksi 4 Jalan Tol Trans Sumatera Betung Tempino Jambi. Peninjauan dimulai dari gerbang tol Pijuan menuju Tol Sebapo, kemudian melewati gerbang tol Bayung Lencir yang berada di perbatasan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan. Jalan tol Tempino Nes menjadi sambungan dari tol Tempino Bayung Lincir. Jalan tol ini memiliki panjang 33,6 km. Untuk mengetahui progres pembangunan jalan tol, Gubernur Jambi Al-Haris menjajal ruas jalan tol Tempino Nes yang merupakan seksi keempat Jalan Tol Trans Sumatera Betung, Tempino Jambi. Peninjauan dimulai dari gerbang tol Pijauan menuju tol Sebapo, kemudian melewati gerbang tol Bayung Lincir yang berada di perbatasan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan. Al-Haris mengatakan kondisi jalan tol tersebut sangat baik, mulus, dan nyaman untuk dilalui. Al-Haris berharap tahapan pengerjaan tol Tempino Nes dapat selesai tepat waktu, sehingga segera dapat dinikmati masyarakat. Selain itu, Al-Haris juga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mendorong percepatan proses ganti rugi lahan untuk mewujudkan penyelesaian jalan tol Betung Jambi. Ya, itu mulus tadi. Nah, ini rest areanya ini. Saya bangga sekali, rest areanya bagus ya di kilometer 42 ini. Dan kita nanti akan melihat langsung nanti selanjutnya nanti dari Bayung ke sananya. Nah, saya berharap memang ya tahapan-tahapan pekerjaan ini selesai dengan waktunya tepat, dan juga saya juga berharap teman saya Gubernur Sumsel, abang saya juga bisa mempercepat proses ya ganti rugi tanah ataupun persoalan pertanahan yang ada di Sumsel. Jalan tol Tempino Nes yang merupakan seksi 4 Betung Tempino Jambi membentang sepanjang 18,49 km di Kabupaten Muaro Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara Bupati Kerinci Monadi mengunjungi kediaman seorang tenaga kerja wanita asal Siulak yang diduga menjadi korban penganiayaan di Malaysia. Kehadiran Bupati membawa dukungan moral dan bantuan langsung untuk membantu pemulihan korban. Bupati Kerinci Monadi menyambangi kediaman Dahlia, tenaga kerja wanita asal Desa Kotolbu Tinggi, Kecamatan Siulak. Dahlia diduga mengalami tindakan kekerasan oleh majikannya saat bekerja di Malaysia. Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami musibah saat bekerja di luar negeri. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Monadi melihat langsung kondisi Dahlia yang saat ini mengalami trauma berat dan kehilangan ingatan. Untuk membantu pemulihan dan mobilitas, Bupati menyerahkan 1 unit kursi roda serta sejumlah bantuan lain kepada keluarga. Bupati Monadi menyatakan keprihatinan mendalam serta berkomitmen memberikan pendampingan lanjutan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan perlindungan hukum dan hak-hak Dahlia terpenuhi. Kami dari pemerintah daerah memberikan, kalau kami lihat ini secara psikologis ini, artinya ada pendampingan dari dinas sosial, juga nanti ada pendampingan dari dari pemberdayaan perempuan nanti terhadap saudara Dahlia ini. Koordinator P4MI Jambi, Delius Eka Saputra, akan memberikan pendampingan hukum dan mendukung penyelesaian kasus ini sesuai prosedur. Selain itu, para calon pekerja migran diimbau untuk selalu menggunakan jalur penempatan resmi agar mendapatkan perlindungan maksimal saat bekerja di luar negeri. Masyarakat diminta untuk lebih waspada saat memutuskan bekerja di luar negeri. Pastikan dokumen lengkap melalui jalur penempatan resmi dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Hal ini penting untuk menghindari resiko kekerasan atau eksploitasi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-80, Bupati Sarolangun bersama Forkopimda membagikan bendera merah putih kepada pengendara serta menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat. Pembagian bendera merah putih ini merupakan bagian dari gerakan nasional pembagian 10 juta bendera yang bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Melalui momentum ini, Bupati Sarolangun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, kantor, dan tempat usaha sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Bupati Hurmin menegaskan, pembagian bendera ini adalah wujud kecintaan kepada NKRI
sekaligus mengingatkan generasi muda akan jasa para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga demi meraih kemerdekaan bangsa. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan gerakan pasar murah yang diselenggarakan di halaman Masjid Al-Falah. Kapolres Sarolangun AKBP Wendy Oktariansyah mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya menyediakan beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga terjangkau sebesar Rp60.000 per karung. Untuk memastikan pemerataan, setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 karung. Kepolisian Resor Sarolangun juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah hukumnya, serta meningkatkan daya beli masyarakat menjelang HUT kemerdekaan RI ke-80. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo meluncurkan 2 program strategis untuk tahun 2025, yaitu program Semangka untuk jaminan sosial ketenagakerjaan dan Lentera Desa untuk pemberdayaan suku anak dalam. Pemerintah Kabupaten Tebo menggelar launching atau peluncuran program Semangka dan Lentera Desa sekaligus sosialisasi Koperasi Merah Putih di Aula Utama Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Tebo Agus Surbianto, didampingi Wakil Bupati. Program Semangka merupakan strategi untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan tenaga kerja rentan menuju target universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini mengacu pada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021. Sedangkan program Lentera Desa diluncurkan untuk mendorong pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Tebo berharap masyarakat SAD dapat memperoleh akses yang lebih baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan integrasi sosial. 2 program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkuat kualitas kesejahteraan di bumi seentak galah serengkuh dayung. Bupati Tebo Agus Surbianto mengatakan, program ini sejalan dengan asta-cita Presiden, terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari kebijakan sebelumnya dan menjadi langkah awal menjalankan program Semangka Tebo, Lentera Desa, dan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah desa di Kabupaten Tebo. Untuk berdiskusi mengenai hal-hal apa yang menjadi pertanyaan bagi ketua koperasi maupun dari kepala desa, itu bisa didiskusikan pada hari ini, dan nanti juga tentunya ada pendampingan, ada kolaborasi dari Pemda maupun dari Kejaksaan yang siap untuk memberi masukan supaya apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, koperasi ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang. Dalam acara ini juga dilakukan penyaluran dana CSR dari perusahaan swasta untuk mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan yang ada di desa-desa sekitar operasional perusahaan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin bersama Komandan Kodim 0420 Sarko, Letkol Infantri Suyono meninjau langsung progres pembangunan jalan baru yang dibangun melalui program Karya Bakti TNI di Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai. Peninjauan dilakukan di ruas jalan yang menghubungkan Desa Batin Pengambang Dusun Tangkuy dan Dusun Sekeladi di Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai. Pembangunan jalan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun dengan TNI melalui program Karya Bakti Kodim 0420 Sarko. Pembangunan jalan tersebut didanai dari APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025 dengan total nilai Rp1.500.000.000. Panjang ruas jalan yang dibangun mencapai 8,7 km dengan melibatkan 15 personil TNI dan 30 warga desa setempat. Komandan Kodim 0420 Sarko Letkol Infantri Suyono mengatakan, saat ini progres pekerjaan telah memasuki tahap pembuatan 37 titik box culvert, penataan bahu jalan yang rawan longsor, serta pemotongan pada 2 titik jalan dengan elevasi tinggi. Ditargetkan, pembangunan jalan ini rampung sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 dan dapat dilintasi kendaraan roda 4. Menurut dari laporan yang di lapangan,
sekarang ini sudah mencapai 79%. Jadi kurangnya hanya 33 jembatan. Sementara progres paling lambat seminggu sudah selesai. 19 Agustus selesai. Kalau cuaca cuaca mendukung, ada halangan. Bupati Saralangun Hurmin mengapresiasi kinerja TNI dan masyarakat dalam pelaksanaan karya bakti ini. Apalagi pembangunan jalan ini berdasarkan kebutuhan real di masyarakat dan menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, dan warga dalam membangun infrastruktur pedesaan yang sangat diharapkan. Nah, harapan kita dengan masyarakat, dengan gelontorkannya anggaran seperti ini, yang sama-sama kita tahu bahu-membahu ini, kalau dengan anggaran yang sedikit ini, kalau tidak ada bahu-membahu, dengan kerjasama kita dengan pihak terkait, dengan Pak Dandim dan segala macam, tidak mungkin terjadi barang ini. Jadi seperti ini kondisinya. Harapan dengan masyarakat, ya tolong dijago nih. Nah, aset kita sama-sama. Dijago, kalau ada airnya tergenang, tolong dicangkul dikit. Gotong royong hari Jumat, tolong digalakkan terus gitu kan. Dengan terbukanya akses jalan baru ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengangkut hasil perkebunan, khususnya kopi, yang merupakan komoditas unggulan desa Tambak Ratu, serta mendorong pembukaan lahan-lahan tidak produktif menjadi lebih ekonomis sehingga meningkatkan pendapatan petani. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, Kabupaten Bungo Nihil, penyakit ngongrok pada ternak sapi dan kerbau. Ya, Anda kembali menyaksikan KB di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, selama musim kemarau, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo mengklaim tidak ditemukan kasus penyakit ngorok atau Septicemia epizootica pada ternak sapi maupun kerbau. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo menyatakan hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit ngorok atau Septicemia epizootica yang kerap menyerang hewan ternak khususnya saat musim kemarau. Penyakit ngorok umumnya timbul akibat kurangnya perawatan, asupan makanan, dan nutrisi pada hewan ternak. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Togu Permadi Samosir mengatakan, selama musim kemarau tahun ini tidak ada peternak yang melaporkan gejala penyakit tersebut. Namun, para peternak diimbau untuk tetap waspada dengan melakukan pengawasan rutin terhadap kondisi ternaknya. Karena musim kemarau sering menjadi momen rentan terhadap penyebaran berbagai penyakit ternak. Pelihara sapi secara semi intens, karena kenapa? Karena memang sampai saat ini kasus sapi ngorok atau kerbau ngorok yang disebabkan oleh penyakit SE itu belum ditemukan. Tetapi nanti ketika sudah mulai masuk ke musim penghujan, maka akan mulai ada timbul gejala-gejala seperti sesak napas, bahkan diare. Untuk vaksinasi SE sampai saat ini karena memang kita belum, karena efisiensi anggaran, kita belum ada melakukan penambahan vaksinasi. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Peternakan dan Perikanan Bungo melalui petugas lapangan terus memberikan edukasi kepada pelaku usaha peternakan. Salah satunya dengan tidak memasok sapi atau kerbau dari daerah yang terpapar penyakit Septicemia epizootica. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Beragam perlombaan digelar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI tahun 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air semakin tumbuh di masyarakat. Suasana kantor Bupati Muaro Jambi dihiasi dengan berbagai dekorasi merah putih yang menambah semangat kemerdekaan dalam menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah kegiatan lomba tradisional telah disiapkan untuk digelar mulai 14 Agustus. Di antaranya lomba balap karung, tarik tambang hingga lomba hias kampung yang melibatkan partisipasi warga di setiap desa. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, pada lomba hias kampung nantinya, setiap kecamatan akan mengirimkan satu desa perwakilan yang dinilai dari segi kebersihan, keindahan, dan kreativitas hiasan desa. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan menggelar pawai kemerdekaan pada 20 Agustus mendatang, yang akan melibatkan masyarakat umum dan pelajar.
Pemerintah merencanakan pawai kemerdekaan ini akan dijadikan agenda rutin tiap tahun untuk menjaga semangat nasionalisme dan melestarikan kebudayaan daerah. Semua rangkaian perlombaan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berkesan sekaligus menumbuhkan semangat patriotisme di tengah masyarakat. Melaksanakan pawai kemerdekaan. Jadi yang melaksanakan ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, start di lapangan Aksodano dan nanti finishnya di lapangan kantor Bupati. Mulai 20 Agustus dan ini insya Allah Pak Bupati atas tunjuk dari Pak Bupati kita akan laksanakan setiap tahun ini. Untuk pendaftaran perlombaan, masyarakat dapat mengisi formulir secara online melalui media sosial resmi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, seperti Instagram maupun Facebook. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Zed Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.